Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dan para peserta seminar yang kami hormati, perkenalkan saya Jason Azara Kiraina, selaku Koordinator Desa KKN Mas Tim 20 dan perwakilan tim KKN Mas 20. Pada kesempatan yang berharga ini, kami merasa terhormat untuk mempresentasikan proposal seminar kami yang berjudul Pemanfaatan Bunga Telang sebagai Peluang Inovasi UMKM dalam Kreasi dan Inovasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana bunga telang yang seringkali dianggap hanya sebagai elemen estetika dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kami berharap seminar ini dapat memberikan wawasan baru serta mendorong terjadinya kolaborasi yang produktif antara pihak-pihak terkait dalam pengembangan inovasi dan UMKM. Latar belakang dari sembilan proposal yang akan kami bahas yaitu analisis pola dan tren dalam data menunjukkan bahwa integrasi bahan daur ulang dan organik dapat mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan keberlanjutan produk. Sementara itu, pemanfaatan bunga telang dalam konteks ini juga berpotensi memberikan nilai tambah yang substansial menurut Sari tahun 2021. Berdasarkan evaluasi data dan tren yang ada, serta dengan mempertimbangkan manfaat bunga telang yang telah terbukti dapat dibuat prediksi mengenai keberhasilan inisiatif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk produksi, serta kontribusinya terhadap perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendukung upaya keberlanjutan, tetapi juga membuka peluang baru dalam inovasi produk dan praktik industri yang lebih ramah lingkungan. Metode metode riset yang kami lakukan dalam pembuatan artikel ini yaitu menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR untuk mengeksplorasi pemanfaatan bunga telang atau Clitoria ternatea sebagai peluang bisnis bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia dengan fokus pada inovasi produk dan strategi pemasaran menurut Amalia dan Yuliawati tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren terkini, tantangan dan strategi yang efektif terkait penggunaan bunga telang dalam produk, makanan, minuman, dan juga kosmetik. Pencarian literatur akan dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan kata kunci relevan seperti bunga telang, Clitoria ternatea, UMKM, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Terbatas publikasi dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan keaktualan data. Hasil dan pembahasan, integrasi bunga telang atau Clitoria ternatea dalam produk makanan dan minuman oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah menghasilkan inovasi yang signifikan, meningkatkan daya tarik estetika serta manfaat kesehatan produk. Bunga telang yang kaya akan antioksidan dan flavonoid telah diterapkan dalam berbagai aplikasi kuliner, mempromosikan sifat antioksidan yang dimilikinya. Dalam sektor minuman, produk seperti sirup tulang panjare yang memanfaatkan warna biru alami bunga dan manfaat antioksidannya menawarkan potensi pemasaran yang menarik untuk UMKM. Pembahasan untuk mempromosikan produk berbasis bunga telang secara efektif, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat mengadopsi strategi pemasaran inovatif yang menonjolkan manfaat kesehatan, unik dan daya tarik estetika dari produk-produk ini. Diversifikasi produk menjadi salah satu kunci utama seperti pengembangan sirup herbal, mie, dan minuman tradisional yang menggunakan bunga telang. Produk-produk ini tidak hanya menawarkan manfaat kesehatan, seperti sifat antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, tetapi juga menarik perhatian konsumen melalui warna cerah dan unik yang ditawarkan. Menyoroti manfaat kesehatan dari bunga telang, seperti kemampuannya dalam mendukung kesehatan secara keseluruhan, dapat menarik minat konsumen yang lebih peduli terhadap kesehatan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga memainkan peran penting dalam mempromosikan produk berbasis bunga telang, melaksanakan lokakarya, dan
dan pelatihan untuk mendidik masyarakat mengenai penggunaan bunga telang dapat meningkatkan minat dan partisipasi lokal dalam pembuatan produk. Pemasaran, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat juga dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas produk, serta membangun jaringan pendukung yang kuat bagi UMKM. Meskipun penerapan strategi-strategi ini dapat secara signifikan meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, tantangan seperti kejenuhan pasar dan kesadaran konsumen masih perlu diatasi. Mengimplementasikan kampanye, pemasaran yang terarah, dan inovasi produk yang berkelanjutan akan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pasar produk berbasis bunga telang. Kesimpulan dari artikel yang kami presentasikan hari ini yaitu meskipun strategi pemasaran yang menekankan pada diversifikasi produk dan manfaat kesehatan dapat meningkatkan daya tarik produk, tantangan seperti kejenuhan pasar dan kesadaran konsumen masih harus diatasi. Keterlibatan masyarakat serta kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat diidentifikasi sebagai langkah strategis penting yang dapat memperkuat posisi produk di pasar dan mengatasi beberapa kendala tersebut. Strategi pemasaran harus dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan memperbaiki distribusi dan pemantauan kualitas produk, sambil memanfaatkan keunggulan bunga telang dalam produk yang beragam, integrasi di diversifikasi produk, manfaat kesehatan, dan keterlibatan masyarakat ke dalam strategi pemasaran dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan menarik perhatian konsumen. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan organisasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan jangkauan pasar dan kredibilitas produk. Demikianlah presentasi kami mengenai pemanfaatan bunga telang dalam inovasi UMKM. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Yusma Zara Kiraina, pamit undur diri.